Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah konsep peluang. Namun sebelum mendengarkan penjelasan mengenai konsep peluang ini, kamu bisa like dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Nah, apa itu peluang? Peluang itu merupakan besarnya suatu kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Jadi besarnya kemungkinannya itu dinyatakan dengan suatu nilai ya atau angka. Jadi nilai peluang itu sendiri adalah lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Jadi nilainya yang paling kecil itu akan sama dengan 0 dan yang paling besar itu akan sama dengan 1. Jadi dia tidak akan mungkin bernilai negatif atau bernilai 1,5 itu bisa dipastikan tidak mungkin ya. Nah, untuk yang istimewa ya, apabila suatu kejadian itu nilai peluangnya sama dengan 0, ya, maka dapat dipastikan kejadian tersebut mustahil akan terjadi. Contohnya saja peluang munculnya jumlah mata dadu 15 ya pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, tentu saja nilai peluangnya 0. Kenapa? Jumlah mata dadu itu paling besar adalah 6. Jadi kalau 2 dadu maka jumlahnya 12, tidak akan mungkin menghasilkan jumlah yang 15. Nah, untuk nilai peluang istimewa sama dengan, maaf ya, yang ini tadi maksudnya 0 ya, yang mustahil terjadi. Nah, untuk nilai peluang itu sama dengan 1, nah ini nilai peluang yang bisa dipastikan kejadian tersebut pasti akan terjadi, ya, karena besar nilai peluangnya 1. Nah, konsep peluang itu sendiri adalah peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS, ya, di mana NA di sini adalah jumlah ya jumlah kemungkinan kejadian. Oke, yang ingin diketahui nilai peluangnya. Nilai peluangnya. Nah, untuk NS itu sendiri seluruh ya. Seluruh kemungkinan atas suatu kejadian. Untuk lebih sederhananya, ya, untuk memahami apa itu NA, apa itu NS, kamu perhatikan penjelasan saya sebagai berikut. Misalkan ini ada 2 buah uang logam. Ya, 2 buah uang logam. Nah, uang logam yang pertama tentu sisinya itu ada 2, di depan, di belakang, atau yang disebut dengan angka dan gambar. Sedangkan uang logam yang satu lagi tentunya sisinya juga akan sama. Maka kemungkinannya apabila 2 buah uang logam ini kita lemparkan, kemungkinannya bisa jadi kedua logam sama-sama menunjukkan angka atau salah satu logam menunjukkan angka dan yang lainnya menunjukkan gambar. Oke. Nah, berikutnya bisa saja salah satu uang logam menunjukkan gambar, angka yang lainnya menunjukkan angka, dan yang terakhir bisa saja kedua uang logam menunjukkan sama-sama gambar. Jadi dari sini dapat diketahui untuk NS ya, NS jumlah keseluruhan kemungkinan dari suatu percobaan itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan NA-nya itu jumlah titik yang ingin diketahui nilai peluangnya. Saya beri contoh misalkan seperti ini pertanyaannya, tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu kembar pada pelemparan 2 buah uang logam. 2 buah uang logam. Nah, di sini A-nya itu adalah kejadian
dua mata dadu kembar. Ya, A itu kejadian mata dadu kembar. Oke, maka Na-nya jumlahnya. Na-nya jumlahnya, yaitu yang kembar berarti angka-angka dan gambar. Ada dua. Jumlahnya ada 2. Kalau di sini dia angka-angka, gambar. Nah, jumlahnya ada 2. 1, 2. Oke, maka nilai peluang dari munculnya jumlah mata dadu kembar pada pelemparan 2 buah uang logam itu adalah peluang A sama dengan Na per Ns. Nah, untuk Na-nya tadi sudah diketahui yaitu 2. Untuk Ns-nya yaitu 4. Maka bisa dipastikan nilai peluangnya adalah 1/2 atau 0,5. Oke. Nah, contoh yang lainnya. Nah, ada kalanya Na dan Ns itu berkaitan dengan kombinasi ataupun permutasi seperti pada contoh berikut ini. Dalam kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dari kantong diambil 3 kelereng secara acak, ya. Jadi 3 kelereng yang akan diambil. Berarti total kelereng ya. Total kelereng ada 8. Ya, 8 itu terdiri dari 5 merah dan 3 putih. Nah, akan diambil 3 kelereng secara acak. Berarti dari 8 ini mau diambil 3 kelereng. Maka NS-nya, nah kombinasi 3 kelereng dari 8 kelereng yang tersedia. Oke. Nah, pertanyaannya adalah peluang terambilnya 2 kelereng putih dan 1 kelereng merah dari kantong tersebut. Untuk Na-nya, ya, karena ini dia terdiri dari 2 jenis ya. 2 kelereng putih, berarti kombinasi 2 dari yang putih itu ada 3, kemudian dikali dengan kombinasi 1 kelereng merah. Kombinasi 1 dari 5 kelereng merah yang tersedia. Oke, nah kita cari dulu NS-nya ya. 8 faktorial bagi 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial, yaitu 8 bagi 5 kali 3 faktorial. Di sini 8, 7, 6, 5 faktorial di sini habis. Sini 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sehingga diperoleh nilainya 56. Nah, di sini oke, 3 faktorial bagi 3 kurang 2 ya. Kali 2 faktorial, satu lagi 5 faktorial dibagi 5 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, di sini 3 faktorial, ini kita 3 kali 2 faktorial, di bawahnya ada 3 kurang 2, 1 faktorial, sebelahnya ada 2 faktorial, ini habis, dikali dengan 5 faktorial, di bawahnya ada 4 ya, 4, 5 kurang 1, 4 faktorial, berarti ini 5 kali 4 faktorial, setelah 5 kurang 1 ada 1 faktorial. Oke, selesai. Nah, ini 3 bagi 1 faktorial, 3. Sini ada 5 bagi 1 faktorial, 5. 3 kali 5 di 15. Maka peluangnya adalah, oke, Na per Ns, yaitu 15 dibagi dengan 56,27. Oke. Nah, untuk peluang majemuk, oke,
dinotasikan dengan misalkan ya ada dua kejadian. Oke, peluang A atau B ini sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi dengan peluang A dan B. Contohnya sebagai berikut. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau merah pada permainan kartu bridge. Jadi kartu bridge itu memiliki ruang sampel ya. Kartu bridge itu 52. Ini terdiri dari ada 4 kartu as. Kartu as itu ada hitamnya 2 ya. Yang hitam itu disebut dengan ada keriting ya, scope, terus hati atau heart, satu lagi yang lupis ya, atau apa tuh istilahnya. Oke, nah jadi yang hitam tuh ada 2, ini yang merah tuh ada 2, ada 4 kartu as, lalu ada 4 queen ya. Nah, ada 4 king ya, ada 4 jack. Oke. Nah, jadi setelah kartu as ada angka 2 sampai dengan 10. Ya, 2 sampai dengan 10. Jadi totalnya semua ada 52 lembar. Untuk NA-nya, oke, NA. Di sini ada NA, ada NB ya, karena ada 2. Untuk kartu as sendiri, itu NA-nya ada 4. Nah, untuk NB-nya, ya, yang merah ya. Untuk yang merah itu ada, berapa yang merah? Kartu asnya ada 4, ya. Yang merah itu ada, kalau merah berarti dari as sampai ke queen king jack berarti 10, setelah 10 itu ada jack queen king berarti ada 13 ya. Berarti yang untuk yang merah ya, merah untuk heartnya 13, oke. Heartnya ada 13, ini terdiri dari as sampai 10, kemudian ada jack, ada queen, ada king. Jadi ada 13 ya, 1, 10, 11, 12, 13. Untuk lupisnya ya, itu ada 13 juga, sama dari asnya, oke, 10, jack, queen, king. Jadi totalnya ada 26 untuk kartu yang merah 26. Nah, maka peluang terambilnya kartu as atau merah berarti lambangnya seperti ini. Peluang A atau B itu sama dengan ya peluang A tambah peluang B, oke, dikurangi peluang A dan B ini sama dengan peluang A berarti NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 52. Oke, untuk peluang B berarti NB-nya itu ada 26. Kartu yang merah ya. NS-nya 52 dikurangi. Nah, untuk yang ini peluang kartu as dan dia berwarna merah ya. Kartu as dan dia berwarna merah. Berarti ada 2. 2 ya. Kartu as dan dia warna merah. Ya, ada 2. 2 per 52. Oke, sehingga peluang terambil kartu as atau merah adalah ini 4 tambah 26, 30 kurang 2, 28. Oke, per 52. Ini bisa disederhanakan menjadi 14 per 26. Oke, ini juga bisa disederhanakan kembali 7 per 13. Nah, ini sudah yang paling sederhana. Boleh juga didesimalkan, yaitu sekitar
0,54. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.